Setelah menumbangkan Tiongkok 1-0, timnas Indonesia memastikan lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Meskipun skuad Garuda bisa bernafas lega, namun penguatan lini harus maksimal agar tampil all out dalam laga menghadapi tim Samurai Biru Jepang pada 10 Juni nanti. Hasil impresif yang ditorehkan penggawa timnas kami hadirkan dalam Kompas Sepekan berikut ini. With the win, the fans were again unbelievable. Gives us so much extra energy, and I can't wait for the next match. We're all really confident, and I can't wait. People show their qualities, then they have the opportunity to play. And if it's a naturalized player or it's a local player, for me, that's not the difference. We are one team. Gol oleh Romani di titik penalti pada menit ke-45 mengunci kemenangan timnas Indonesia atas Tiongkok 1-0. Laga krusial di Stadion Gelora Bung Karno itu disaksikan sekitar 70.000 penonton, termasuk Presiden Prabowo Subianto yang datang langsung mendukung skuad Garuda. Apresiasi pun diberikan Presiden Prabowo untuk kemenangan timnas. Ya, kita bersyukur kita berhasil. Perjalanan masih ada tantangan ya. Kita harus menang lawan Jepang. Tapi insya Allah siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia. Siapa tahu. Oke. Terima kasih. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert berbangga atas kemenangan melawan Tiongkok. Mantan penggawa lini depan Barcelona ini bilang, semua yang ditampilkan pemainnya telah dilatih selama pemusatan latihan. Sementara soal pemilihan pemain, Kluivert memastikan pemain yang tampil adalah pemain terbaik tanpa membedakan pemain naturalisasi ataupun pemain lokal. If people show their qualities, then they have the opportunity to play. And if it's a naturalized player or it's a local player, for me, that's not the difference. We are one team. We know that we have to play 2 games. So in my eyes, the best team is starting. That will not say that the other players are worse or not good enough to start. Hasil gemilang ini membawa timnas Indonesia melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai mengalahkan Tiongkok, timnas menantang Jepang yang pada pertandingan kemarin kalah 0-1 dari Australia. Sang penggedor andalan timnas Ole Romani mengatakan tak sabar untuk menghadapi pertandingan kontra tim Samurai Biru dengan bekal percaya diri. Now, really happy with the win. The fans were again unbelievable. Gives us so much extra energy, and I can't wait for the next match. We're all really confident, and I can't wait. Meski masih menyisakan 1 pertandingan, Indonesia sudah dipastikan masuk posisi 4 besar dan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia saat ini berada di peringkat keempat dengan 12 poin dan posisinya sudah tidak mungkin digeser Bahrain dan Tiongkok yang mengoleksi 6 poin. Calon lawan timnas di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia adalah tim-tim peringkat 3 dan 4 di putaran 3, di antaranya Uni Emirat Arab, Qatar, dan Iran. Sementara Oman dan Palestina masih akan menjalani 1 pertandingan sisa untuk menentukan siapa yang lolos. Putaran 4 yang terdiri dari 2 grup yang masing-masing diisi 3 tim. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut timnas tak gentar menghadapi negara dari Timur Tengah yang kemungkinan besar bakal menjadi calon lawan timnas di putaran 4 itu. Kalau memang jatahnya Qatar Saudi tuan rumah ya kita siapa takut kan? Kita harus datang ya rebut bendera di sana gitu. Kita juga daftar jadi tuan rumah, tapi ya kita lihat.
Kita September kan uji coba semua dengan tim dari sana, Lebanon dan Kuwait. Itu persiapannya. Pasca laga kontra Tiongkok, Presiden Prabowo Subianto menjamu makan siang timnas Indonesia di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan, 6 Juni lalu. Di sela-sela makan siang, anak asuh Patrick Kluivert meluapkan kegembiraan dengan berjoget bersama di hadapan Presiden. Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes bilang, Presiden Prabowo berikan apresiasi dan pesan-pesan kepada skuad Garuda usai menang melawan Tiongkok. After the win yesterday, he wanted to celebrate with us, so we really appreciate that he invited us into his home, and we got the chance to meet him and his family. So we are really grateful, and yeah, we had a good time. You have to ask him, no, but what I said, we had a really good lunch together. He said some nice words to all of us, that he was proud of us, and that we have to keep fighting. So we will do that, and most of all, we are really grateful to be here. Satu lagi pertandingan di grup C kontra tim Samurai Biru jadi laga yang ditunggu. Alih-alih patah arang dalam laga tandang di Osaka, Jepang, pemain dan supporter Garuda justru siap menampilkan kemampuan terbaik di setiap lini pada 10 Juni nanti.